libatlah yang gini-gini kan cukup diselesaikan di tingkat bawah. Iya. Makanya Pak. Yang ini kan cukup di desa atau oleh camat juga selesai kok yang Camat ini. nggak pernah. Bahkan kita kemarin udah berapa demo kali aja nggak ada yang Pak. Dari pihak camat, RT, RW, lurah kalau nggak Ke dijemput. DPRD-nya belum pernah. Belum. DPRD-nya nggak fasilitasin. Nggak ada yang kerja kesini nggak ada selain dia yang mau menolong kami. Yang gini-gini cukup camat kan gini loh. Nanti kan bikin izin lokasi kan yang ngeluarin adalah pemerintah kabupaten, ya kan? Nah sebelum izin lokasi kan bisa dibicarakan. Saya kasih ini izin lokasi buat Anda untuk apa? Tapi saya mohon garis jalan ini nggak boleh kan bisa begitu pemerintah. Nggak ada Pak. Semua pegawai. Ini masalah gampang atau? Iya makanya sebenarnya mah nggak harus panjang kayak gini. Oh. Cuman tidak ada yang mengurusi. Nah sekarang kalau yang bayar 1 juta kemana? Ke pihak perusahaan. Perusahaannya di mana? Itu di depan Pak. Tapi melalui para kadus udin yang Oh ya udah kadus udinnya di mana? itu di desa mana nggak kemarin mah ada Sok dia. atuh Pak Kadus dipanggil. Saya tunggu di sini ya. Panggil. Pak Kadus udinnya. Sok saya bayar deh. Setahun saya bayarin. Atau 2 tahun saya bayarin. Rumah itu tuh, lokasi itu tuh si Ucun. izin mungkin yang paling utama justru garis sepadan yang setu izin. Itu benar-benar aset warga yang harus diselamatkan. Ya nanti kan sebelum itu bersengketa kan Iya, pasti kan. siap. Sebelum bersengketa jangka pendeknya kita beresin yang ini dulu ya. Iya, betul. Ya. Ini Jin. Jalan dulu Ini dulu Ini kemarin dulu Pak. lurus ke situ. Siap, dari sana ke sini Jin. Oh, dulu lurus. Ya. Ini kemarin lalu lintas bulldozer dia gali jalan itu untuk tidak bisa dilewati. Ini daerahnya bagus loh, ini danau. Betul ini. Danau punya siapa? Di aset desa. Sekarang provinsi Pak. Ya itu diklaim Pak punya dia sekarang Pak. ini danau punya siapa danau? Kalau biasanya kalau danau itu ini BBWS. BBWS betul. Biasanya, tapi sekarang punya siapa danau ini? Tetap masih BBWS Pak. Masih BBWS ada Danau Pak. Bukan punya perusahaan. Bukan, kalau perusahaan dia mengklaim sempadannya saja. Oke, jadi danau milik BBWS. Iya. Nah ini danau bagus banget. Siap, ini yang akhirnya terlantar. Ini warga mancing saja ditangkap sama mereka dengan Nggak mungkin danau itu milik perorangan, nggak mungkin. Ini danau milik Milik BBWS Pak. BBWS. Nanti saya cek ya, danau ini milik siapa gitu kan? Danau milik siapa gitu. Ini kebetulan dari BOMDes Pak Saya mengelola Satarif wisata ini. situ Tugu di sini, Pak. Ini kan tempat bagus nih. Betul. Tinggal dirapiin. Ini mau bangun hotel. Iya, itu rencananya. izin, itu depan itu yang sudah kelihatan. Itu hotelnya? Iya. Jadi seluruh area ini sudah dibebaskan oleh yang bersangkutan versinya, tapi kami belum pernah melihat sertifikasi yang dimaksud. Oh, itu hotel. Betul. Jadi jalan masuknya dari depan. Depan jalan utama. Nggak Ini jauh. mungkin hotel ini menganggap ini danau ini bagian View-nya dia. view yang Iya, memiliki akan. nilai bagi hotel. Betul. Ini Jin, dia udah mulai patung-patungnya sudah ditaruh di garis-garis Sepadan, sepadan. Jin. Ya view dari hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Lamunan HT Islami Channel dimana saja berada, berjumpa kembali dan mudah-mudahan tentunya kita sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Sahabat Lamunan HT Islami Channel dimana saja berada, bahwa kesempatan ini saya akan pergunakan untuk menyampaikan satu informasi kemasyarakatan dan kepedulian, ya, kepedulian seorang warga kepada masyarakat. Sahabat dimana saja berada, siapa yang tidak kenal Kang Deddy Mulyadi, calon gubernur Jawa Barat yang saat ini tengah melakukan pendekatan kepada masyarakat bagi melakukan satu tindakan-tindakan yang menyentuh pada masyarakat. Dan pada kali ini kita akan lihat bagaimana Kang Deddy Mulyadi peduli kepada masyarakat.
Ini ada salah satu warga, atau bukan salah satu aja, ada sekelompok warga di Bogor yang jalan aksesnya tertutup oleh pemilik tanah, ditutup. Yang dulunya jalan, kan tetapi kemudian ditutup. Warga mengeluh, bahkan menangis dan meratap meminta agar diupayakan jalan tersebut bisa digunakan kembali. Nah, di sini Kang Deddy Mulyadi turun langsung menyapa, menanyakan informasi yang akuratnya, menanyakan data yang detailnya, dan mencari jalan solusi atau jalan dan solusi agar bisa warga mempergunakan jalan tersebut. Dan tidak menutup kemungkinan hal ini akan dicapai yang cukup panjang ya waktunya. Namun Kang Deddy akan tetap berusaha membantu kepentingan warga agar jalan tersebut bisa dipergunakan atau dimanfaatkan oleh warga. Dan kemudian seperti apa bentuk dan caranya, yaitu mungkin sesuai dengan ketentuan dan hukum yang berlaku. Apakah akan dilakukan secara hukum atau akan dilakukan secara musyawarah bersama pemerintah daerah, barangkali camat, kepala desa dan sebagainya yang lebih berkompeten di dalam hal penggunaan atau wewenang daripada penggunaan jalan tersebut. Baik sahabat Lamunan Hatta Islamic Channel, untuk lebih jelasnya yuk kita simak bagaimana Kang Deddy Mulyadi melakukan pendekatan, mencari informasi dan melaksanakan aksi-aksi kemanusiaannya dalam beberapa hal. Baik sahabat dan saudara-saudara, yuk kita lihat saja bagaimana dan apa yang terjadi. Untuk lebih jelas kita simak saja cuplikan-cuplikan video berikut ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Lagi kerja apa? Bangunan naon? Tukang bangunan bagian naon? Ngaci. Dia seberaha upahna? Enggak. Mahal 60. Lo beri rokok. Hah? Beri rokok. Sangu, rokok, kopi. Wah, 150.000. Kenapa tadi gerakan jalan udah ditutup? Oh, iya. Warga masyarakat Ganduang Ronjang situ Bener sari kan kenapa atuh. teunci. Jelema sakieu lobana teu bisa ngabereskeun ieu. Eueuh hentuan. Sahana eueuh hentuan. Dia taringan. Eueuh taringan, kunahan eueuh taringan. Coba singa, ari bapak pan ke di demo haji bareng-bareng. Wah, nya atuh. Jadi bapak teh kela jadi 150.000 teh plus rokok. Sangu, kopi. Mahalnya. Mahal. Alus. Pan bahaji. Siap. Bahaji. Anu bogana Pak Haji. Haji Bapak nu Padewan. Arya desa naon ieu? Desa Ganduang. Oh, Gandoang ieu teh. Nuhun. Aya foto bareng bisa Pak Haji. Sok mon. Pak Haji Dedi. Ieu teh Bogornya. Oe. Jai cager Jai. Bang alhamdulillah Bang nampak di YouTube abdi. Ayeuna aprok jeung haji apaan? Heeh. Bang kadinya lari nang geus lah. Geus. Yang geus urang ka ditu heula. Balik kemana ya? Nguruskeun taneuh teh ya. Oh, keluarga. Heeh, nya. Pak. Jauh nggak? Jauh. Oh, masih jauh. Mobil tapi bisa lewat. Jalan mana? Malah nggak mau ke sini lurus, Pak. Jalan ke sini masuk. Bisa. Ya. Desa mana? Kamu desanya desa mana? Desa Situsari. Kampungnya kampung. Dulu lewat jalannya ke sini. Ada jalan. Jalan desa. Di desanya ada datanya nggak? Ada.
sertifikat jalan desa. Ada. Sekarang ditutup. Nggak ada jalan, Bang. Sama perusahaan. Hotel Liana, Bang. Hotel Liana. Hotel Liana. perusahaan Hotel Liana. Iya. Perusahaan Hotel Liana. Lotus. Dasarnya apa dia nutup? Ya katanya kita jalan nggak ada jalan, kalau jalan tanah dia, katanya tanah dia, Oh, tanah dia. Tanah dia. Ada sertifikatnya? Enggak, cuma peta-peta doang. Terus tindakan dari aparat di sini? Kita di rumah nggak ada tindakan dari orang desanya. Pokoknya yang dosa ini itu semua kadus. Jangan terkadus. Toko masyarakat dia ikut Pak, dia ikut nama dosa. Desanya nggak ada. Nggak ada tindakan apa-apa. Desa Padi katanya mau mediasi, nyampe sekarang nggak ada. Desanya di situ saja. Iya. Terus kepala desanya nggak mediasi? Camat nggak ada? PJ Bupati Bogor? Ada Pak. Yang kalau nggak ada Pak Hari. Yang orang lain Pak Hari, Pak. Pak Hari siapa? Hari jadi mana Pak Hari nih? Ini Pak Hari. Ini membantu kita Pak. Dia yang ngani warga. Nggak ada yang minta. Ini warganya di sini berapa rumah? 9 rumah. Iya. Tadinya jalannya ini Pak nih. Yang di kota tuh. Ini jalan desanya ini. Jalannya mana? Ini Pak, sama dia ditutup di portal. Kita dipindahin ke sini. Sekarang jadi kayak Digusur. Gimana maksudnya? Jalan awalnya, jalan Jalan desanya awal ini, dari Pak. dulu, dari desa. Yang udah ada ini. Yang udah ada ini jalannya. Oh, ini jalan. Iya. Dulu jalannya besar. Itu besar. Masuk mobil. Masuk. Nah, terus? Ya. Berarti ini udah tumbuh lagi udah lama dong? Lah iya, udah lama. Nggak boleh dimasukin. Udah nggak boleh dimasukin warga, ditutup. Dijalanin. Pokoknya nggak boleh. Kita jalan dia. Kenapa? Yang mancing aja pada diusir. Yang mancing aja pada diusir, Pak. Ini jalan lamanya, Pak. Ini jalan lama. Iya, jalan desa lama. Jalannya itu di Setu. Dari dulu lah, saya lewat sini, Pak. Oh, ini jalan lama. Iya, Zaman yang dulu itu. dari dulu setelah. Ini udah berapa lama ditutup? Dari 12 tahun. 12 tahunan dari 2012. 16. 12 tahun tapi kan tidak dipakai kan? Iya. Iya dipakai. Nggak boleh. Tapi nggak boleh, Pak. Ada bacaannya. Nggak Kalau boleh. misalnya dipakai kita di ini sama dia didenda. Malah kita suruh nyewa. Ada surat dendanya juga. Kalau mau lewat, bayar 1 juta. Iya. Sedangkan Jalannya dipakai. iya. Jadi kalau lewat ini bayar berapa? 1 juta 1 bulan. Bayarnya 1 juta per bulan. Dibayar 3 bulan 3 juta, Pak. Ya, nggak apa-apa, saya ada. bayar. Ya itu. Sok saya Terus bayar aja. yang ngasihin surat itu orang desa Pak, kadus Uding sama tokoh masyarakat yang ke rumah. Mantan Babinsa Sukarpin. Yang ngedoser juga itu dia ngikut-ikutan. Bilang di sini nggak ada jalan, Pak. Nggak apa-apa, saya bayar 1 juta sebulan sewa. Harus ke mas siapa bayarnya? Ya itu, Pak. Ya makanya nggak tahu. Nggak tahu makanya, Pak. Kadus Uding aja panggil. Kadus Uding. Harusnya di mana? Ada di desa sekarang. Emang nggak mau, Pak. Pengen jalan dulu aja, Pak. Bebasin jalan, Pak. Bebasin jalan, kasih jalan cuma 1 meter, Pak. Ini jalan asalnya di sini. Iya. Sudah hampir 12 bulan ditutup. 12 tahun. Kalau misalnya kita nginjak ini kita dipidana. Padahal ini kosong. Tidak dipakai. Tidak ada fungsi apapun. Ngapain bikin susah-susah? Ya makanya dia aja bikin kita di sini aja. Iya. Kita di panel full, Pak. Awalnya dari dulu ini aja di portal full tadinya. Awalnya kita ini, Pak. Kita minta tolong ke desa, nggak ada yang ngomongin. Nih Pak, bisa dilihat. Sekarang masih bisa lewat. Ini karena meter Pak kayak gini. Kayak gini juga ini bekas didoser Pak. Didoser sama yang punya perusahaan. Ini BDPT-nya. Sama juga.
Dia juga. Jadi kata dia tuh kerjaan Pak. Jadi tadinya jalan kita sana. Nah kita dikasih di sini. Nah kita pakai ini tapi sama dia tetap diakui. Jadi kita nggak ada jalan. Dulunya sebelum ada PT itu ada jalan. Ada jalan. Iya dari dulu. Jalan ini. Di desa jalan ini terdata nggak menjadi hasil desa? Ada sertifikat. Sertifikat kita ada jalan desa. Jalan desa. Jangan-jangan dijual. Kenapa nggak lapor polisi? Kalau saya bantu laporan? Boleh. Jalan kita yang pertama aja balikin. Kemarin ngegarap ini nggak ada pemberitahuan sama sekali. Anak-anak kita lagi sekolah, suami lagi kerja. Tahu-tahu ini diurugin ke sini Pak. Kita di sini sehari semalam nungguin motor kita, takut ada yang hilang, makanya kita nggak tidur sama sekali, nggak bisa lewat. Tadi Bapak siapa? Pak bisa ngasih penjelasan nggak? Ya. Jadi gimana dulu statusnya bener nggak ini jalan desa? Betul, kalau dilihat, kalau ini kan kebetulan kita ada setu juga Bapak. Setu ini kan kalau dari garis sepadan kan sudah dipastikan juga sekitaran setu pasti jalan. Ada garis sepadan jalan. Kemudian untuk akses menuju ke kampung sebelah itu kita memang ada jalan desa di depan ini. Di sini. Artinya ini bener nggak dulu benar, jalan desa? ada jalan desa. Statusnya jalan desa. Statusnya jalan desa. Beberapa tokoh kita juga meyakinkan itu. Beberapa dokumen di desanya ada. Ini statusnya jalan desa. Dokumen desa yang kami belum pernah mendapatkan itu. Tapi dari sertifikat yang dimiliki oleh keluarga besar Abairo ini, batas depan itu betul jalan desa masih. Nah, dibuktikan juga secara fisik, Bapak ini. Tiang-tiang listrik ini kan menunjukkan jalur jalan di mana sini sampai ujung, bahkan ada satu kabel kita yang sudah di tengah pohon randu, saking lamanya sudah di dalam pohon itu. Jadi secara fisik masih ada batas-batas ini, kemudian secara dokumen sertifikasi mereka itu masih menunjukkan bahwa di depan itu ada batas jalan desa. Itu dari kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terlibat di dalam proses jual beli dan sebagainya itu juga masih ada, bahwa dulu ini tidak termasuk yang diukur dan sebagainya. Saksi-saksi sudah ada. Dulu semua. Yang punya tanah itu siapa? Yang bergantian Bapak. Ada empat pergantian pemilik. Yang terakhir dimiliki oleh PT Lotus atas nama Bapak Kiki. Nah, proses peralihan itu penggantian jalan desa ini menjadi, kalau ini memang tidak diakui oleh warga karena ini memang merasa punyanya. Jadi warga ini merasa bahwa yang sebelah ini jalan desa. Betul. Jadi artinya dia punya hak untuk menggunakan. Kemudian oleh perusahaan kemudian ditutup. Ya kan, dipagar. Tidak bisa dilewati, sudah berlangsung 12 tahun. Kemudian diberilah jalan ini. Artinya selama 12 tahun warga menikmati jalan ini. Jalan tanah ini kan. Tetapi kemarin-kemarin tiba-tiba ini pun tidak boleh dilewati. Apabila melewati, ditulislah surat kalau ingin menggunakan jalan ini dia harus membayar 1 juta per bulan. Yang dimaksud membayar itu yang ini Bapak. Di portal lah itu, sehingga saat itu ya udah nggak apa-apa. Kita kan gini loh, hari ini kan prosesnya ada 2 kan. Yang pertama adalah dalam jangka pendek itu warga membutuhkan penggunaan jalan. Itu kan dalam jangka pendek kan. Dalam jangka pendek membutuhkan penggunaan jalan. Artinya saya nggak apa-apa, saya bersedia membayar 1 juta per bulan di sini. Jadi biar pakai dulu, dirapihkan pakai dulu. Dalam jangka panjang kita sengketakan yang sebelah. Kalau sengketa kan pasti sengketa hukum. Waktunya panjang, ya kan? Ya nggak apa-apa, yang sebelah nanti kita urusin. Bahwa itu adalah hak warga. Kan gitu loh. Tinggal itu perusahaan bisa ngeliatin nggak sertifikat bahwa kami belum pernah ditunjukkan. Makanya kemarin ada upaya juga saya fasilitasi untuk kemudian kita ada lawyer
kemudian kita tuntutlah yang gini-gini kan cukup diselesaikan di tingkat bawah. Makanya Pak. Yang ini kan cukup di desa atau oleh camat juga selesai kok yang ini. Camatnya nggak pernah. Bahkan kita kemarin udah berapa demo aja nggak ada yang Pak. Dari pihak camat, RT, RW, lurah kalau nggak Ke dijemput. DPRD-nya belum pernah. Belum. DPRD-nya nggak fasilitasin. Nggak ada. Yang sejak kesini nggak ada selain dia yang mau menolong kami. Yang gini-gini cukup camat kan gini loh. Nanti kan bikin izin lokasi kan yang ngeluarin adalah pemerintah kabupaten, ya kan? Nah sebelum izin lokasi kan bisa dibicarakan. Saya kasih ini izin lokasi buat Anda untuk apa? Tapi saya mohon garis jalan ini nggak boleh, kan bisa begitu pemerintah. Nggak ada Pak. Semua pegawai. Ini masalah gampang atau? Iya makanya sebenarnya mah nggak harus panjang kayak gini. Oh. Tidak ada yang mengurusi. Nah sekarang kalau yang bayar 1 juta kemana? Ke pihak perusahaan. Perusahaannya di mana? Itu di depan Pak. Tapi melalui Pak Kadus Udin yang Oh dia ya udah kadus udinnya di mana? Itu di desa. Mana nggak kemarin nggak ada. Sok atau bagus dipanggil. Saya tunggu di sini, ya. Pak Kadus Udinnya. Sok saya bayar deh. Setahun saya bayarin. Atau 2 tahun saya bayarin. Rumah itu tuh, mobil sini itu tuh si Ucun. Nah, ini mungkin yang paling utama justru garis sepadan yang setu ya. Itu benar-benar aset warga yang harus diselamatkan. Ya nanti kan sebelum itu bersengketa kan pasti kan. Sebelum bersengketa jangka pendeknya kita beresin yang ini dulu ya. Ya. Ini jenis. jalan dulu. Ini dulu. Ini kemarin Dulu lurus ke situ. Ya, dari sana ke sini. Dulu lurus. Ya. Ini kemarin lalu lintas bulldozer dia gali jalan itu untuk tidak bisa dilewati. Ini daerahnya bagus loh, ini danau. Betul, ini Danau punya siapa? Di aset desa. Sekarang? Provinsi Pak. Ya itu diklaim Pak punya dia sekarang Pak. Ini danau punya siapa danau? Kalau biasanya kalau danau itu ini BBWS. BBWS Pak. Biasanya, tapi sekarang punya siapa danau ini? Tetap masih BBWS Pak. Masih BBWS ada danau Pak. Bukan punya perusahaan. Kalau perusahaan dia mengklaim sempadannya saja. Oke. Jadi danau milik BBWS. Nah ini danau bagus banget. Iya, ini yang akhirnya terlantar. Ini warga mancing saja ditangkap sama mereka dengan Nggak mungkin danau itu milik perorangan, nggak mungkin. Ini danau milik BBWS Pak. BBWS. Nanti saya cek ya, danau ini milik siapa gitu kan? Danau milik siapa gitu. Ini kebetulan dari BOMDes Pak Saya yang Satarif mengelola ini. wisata situ tuh. Ini kan tempat bagus nih. Tinggal dirapiin. Ini mau bangun hotel. Iya, itu rencananya. izin, itu depan itu yang sudah kelihatan. Itu hotelnya? Iya. Jadi seluruh area ini sudah dibebaskan oleh yang bersangkutan versinya, tapi kami belum pernah melihat sertifikasi yang dimaksud. Oh, itu hotel. Jadi jalan masuknya dari depan. Depan jalan utama. Ini mungkin hotel ini menganggap ini danau ini bagian view yang memiliki nilai bagi hotel. Betul. Ini izin dia udah mulai patung-patungnya sudah ditaruh di garis-garis sepadan ini. Ya view dari hotel. Tapi kan nggak ada kaitan dengan warga di sini mengganggu kan? Ya, kalau kami berpikir negatifnya karena hanya keluarga ini yang tidak bisa dibebaskan. Oh, tujuannya untuk membebaskan. Sepertinya, tapi kan kita tidak tahu tujuan itu. Tapi kalau memang harusnya kan warga sudah menerima penggantian jalannya tidak memadai pun harusnya sudah bisa. Tapi Kan sebenarnya sudah nggak ada kan. problem kalau begini kan hotel tuh jauh jaraknya. Andai kata pun warga di sini kan bisa ya gampang warga tetap di sini menggunakan jalan ke sini kan aman juga. Kalau kita lihat dari statementnya dia Pak, dia mau bikin perusahaan di sini hotel yang luar biasa, yang strukturnya tidak ada di Indonesia. Jadi dia bikin sudah menghadap dengan yang bersangkutan. Jadi dia ingin bikin apartemen mewah yang tidak ada di Indonesia. Bahkan ada pusat perbelanjaan di atas situ gitu. Rencananya seperti itu. Iya, Jadi itu rencananya Iya, bagus. jadi semua dia itu akan dikuasai. Ya rencananya bagus, kita hormati investasi. Tapi kan nilai-nilai kemanusiaan harus kita jaga gitu loh. Saya orang yang welcome terhadap investasi, seneng loh setiap daerah mengalami kemajuan besar. Tapi kan tidak mesti harus ribut. Yang ini kan masalah teknis yang harus diberesin. Yang
kan industri usaha apapun bisa berdampingan dengan warga dengan baik. Iya. Nah ini tiang ini sampai ke mungkin kalau masih ada waktu berkenan sedikit. Baik sahabat, Nih. Karena sudah 12 tahun jadi begini. badan jalannya menjadi hilang. Pada 12 tahun ya, kan nggak digunakan selama 12 tahun. 12 tahun nggak digunakan ya sebenarnya apa sih problemnya? Ini ada 13 kakak. Ini rumahnya warga di sini. Dulu jalan ke sini kan? Tiang-tiang itu masih ada juga Jin, yang tidak termanfaatkan. Oh. Ya ini kan tidak mungkin ada tiang kalau ini PLN kan juga tidak membangun. Iya. Jadi ke sini jalannya kan? Jalannya ke sini menuju kampung sebelah aja. Oh. Jadi sampai tiang listrik pun ini belum laporkan ke PLN juga tidak ada tindakan. Kan bahaya juga ini. Ini kabel utamanya sampai lepas dan kemudian masuk ke dalam pohon randu ini. Ini Bapak, kiri, sebelah kiri. Ya. Ya, sampai di sini batas keluarga. Di sini. Jalan dulu sampai sini. Sampai di sini aja. Nah, ini nembus ke sana. Kan ini dia berputar gitu. Oh, itu kan sekarang di benteng. Mereka ya oleh perusahaan itu di keluarga ini diisolasi lah. Jadi yang memagar itu yang bersangkutan. Oh, oleh perusahaan. Jadi ini satu keluarga di sini. Ya, keluarga. Akhirnya ininya ditutup, tidak boleh. Tidak ada. Asalnya jalan ke sini. Asalnya jalan sampai di sini ya. Ini ada perusahaan galian pasir dulu. Oh, beda lagi perusahaan. Beda ini lagi. Tanahnya kurang beda PT. Ya sekarang menjadi miliknya. Oh, satu PT. Ya kan jalannya sampai sini. Akhirnya dikasih jalan yang itu. Betul. Kan sebenarnya dikasih jalan yang itu nggak apa-apa juga sih sebenarnya. Tinggal dilebarin jalannya, masuk mobil, diaspalin, rapih, kan nggak ada masalah sih. Kenapa sih? Rumit amat. Kan ini tinggal andai kata ini akses warga, ini dikembangin kan tinggal ini dipagar aja, warga tetap hidup kan di sini. Maunya seperti itu Pak. Kan nggak ada problem, ini kan masih luas cukup. Cuman karena pihak perusahaan ini Pak nggak boleh itu jalan itu karena merasa beli Pak. Belinya dari mana? Awalnya ini perusahaan ini lokasi punya Pak Dik punya Pak SPI, Pak Dik SPI. Nah terus digarap oleh Pak Victor Pak, dibeli sama Pak Victor, bukalah galian pasir. Nah lanjut galian pasir ini udah kelar, dijual lah sama Pak Hendra. Pak Hendra dijual lah sama Pak Kiki, pihak perusahaan Hotel Liana. Nah sekarang katanya nih ada sama Mbak Iro ada perjanjian, jalan 2 meter diberikan kalau memang ini mau dibebasin katanya saya belum begitu apa karena perjanjian yang nggak tahu tuh. Dan berjalanlah 2 meter tersebut jalan. Nah sekarang tiba-tiba dikomplain oleh perusahaan, ditutuplah jalan tersebut. Oke. Pertanyaannya adalah dulu jalan ini jalan desa apa tanah pribadi? Kalau masalahnya jalan yang ada yang ditutup, emang itu jalan bukan jalan desa Pak. Bukan jalan desa. Bukan. Tapi hibah, maaf. Hibah. Tapi ada kata-kata itu diberikan sama Pak Hendra. Pak Hendra siapa? Pak Hendra pemilik yang menjual ke Pak Kiki. Tanah yang lama. Tanah dihibahkan untuk warga. Dihibahkan untuk warga. Ada akta hibahnya nggak? Tuh di situ emang saling percayanya karena Abah saking percayanya tidak akan ada masalah. Tidaklah dibuat bikin akta hibah. Nah, sekarang tinggal sertifikat perusahaan itu masuk dalam tanah yang jalan itu atau bukan?
Bukan, yang awalnya itu Enggak, sertifikatnya gitu kan, perusahaan tuh bebasin tanah tuh. Yang dibebasin tanah oleh perusahaan tuh termasuk jalan itu enggak? Ya iya, Termasuk jalan itu. Iya. Berarti Iya. taunya dari mana, Bapak? Karena itu dulu jalan sepadan danau itu di sebelah sampingnya. Sepadan danau itu jalan. Pertanyaannya ini kan danau nih. Danau itu biasanya milik negara, Pak. Iya. Danau itu milik siapa? Ya, sekarang diakui, sementara diakui Pak Kiki. Di sertifikatnya danau itu milik siapa? Kalau masalah sertifikat nggak tahu, Pak. Tahu sertifikat. Ya, Makanya nggak nggak tahu bisa itu. dijelaskan. Ya susah. Ya. Tapi kalau sertifikatnya warga, Bapak, yang jelas memang masih ada ditulis di situ batas jalan desa di depannya sampai dengan yang Harusnya data itu pasti ada di desa loh, Pak. siap, siap. Data itu ada di desa atau di BPN. Jalan yang menuju ke keluarga ini memang di sini, Bapak. Jadi dia belok. Oh, dia belok ya. Iya, iya. Jadi jalan utama belok.